Halo teman-teman Dilan, ketemu lagi bareng kita di channel Ardilan Rafiski. Oke teman-teman Dilan, kali ini kita bakalan berpetualang. Kita akan menelusuri atau mendaki perbukitan di daerah pegunungan ini ya teman-teman Dilan. Ikutin terus petualangan kami, let's go. Oke teman-teman Dilan, kita akan mendaki. Medan yang dilalui cukup terjal ya teman-teman Dilan ya, tapi kita tetap semangat. Oh ya teman-teman Dilan, di sini kita ngajak satu teman lagi ya, namanya Mas Niko teman-teman Dilan. Halo Mas Niko. Halo, kasih bye-bye dulu ya teman-teman. Teman-teman, kita masih menyusuri hutan-hutan ya teman-teman tuh, dan kita masih mencari kira-kira kita bakalan nemuin buah, binatang apapun semacamnya ya teman-teman. Kira-kira kita bakalan nemuin apa teman-teman. Ya teman-teman, jalannya cukup terjal ya teman-teman. Ayo Lan, semangat Lan, semangat. Oke teman-teman Dilan, jadi di sini tuh dulunya adalah tempat wisata ya teman-teman Dilan. Tepatnya lokasinya ada di belakang sana teman-teman Dilan. Dan kita bakalan cek ke sana apakah tempatnya masih oke atau enggak teman-teman Dilan. Kita bakalan cek ke sana. Let's go. Ya teman-teman, kira-kira kita bakalan dapat apa teman-teman. Sepertinya ada pohon buah nih teman-teman, pohon buah jambu monyet ya teman-teman ya. Tuh. Sayang kayaknya belum musimnya berbuah teman-teman, cuman udah banyak bunganya teman-teman. Tuh kalau teman-teman lihat ya, di situ banyak bunga-bunganya ya. Nah tuh bunganya teman-teman. Wah ini dia teman-teman, kita nemuin nih teman-teman. Ini jambu monyetnya ya teman-teman ya, cuman ini karena lagi nggak musim ya teman-teman. Ini kayaknya bekas dimakan sama kelelawar atau mungkin tupai ya teman-teman. Ini juga ada satu lagi nih teman-teman, dan ini metenya teman-teman. Kalau nggak salah ini yang biasa dibikin jadi kacang mete teman-teman. Oke Lan, kita bawa Lan, siapa tahu kita bakalan nemuin buah-buahan lagi di depan. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Ada apa Mas Niko? Mangga. Wah teman-teman, katanya Mas Niko lihat mangga teman-teman. Wah mantap, ternyata benar teman-teman tuh. Di sini ada mangga teman-teman. Itu ya teman-teman. Oke, langsung kita eksekusi aja.
kita ke sana, kita petik. Yuk. Oke teman-teman, jadi ada beberapa mangga tapi kita nggak ambil semua ya teman-teman, kita cuma ambil satu aja teman-teman. Ayo Lek, ambil satu Lek, yang tengah Lek, pakai galah aja. Oke, jadi Mas Niko bakalan coba buat metik ya teman-teman. Mau dipanjat. Sepertinya Mas Niko manjat aja teman-teman. Oke, sepertinya Mas Niko udah dapat teman-teman. Gimana? Ada? Mantap teman-teman. Langsung masukin tas aja ya teman-teman. Kita masukin tas dulu. Nanti kita bakalan mungkin rujak ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi perjalanannya ya teman-teman ya. Kita bakalan nemuin apa lagi teman-teman, karena di sini masih sangat luas teman-teman, masih sangat jauh. Oke teman-teman, jadi ini jalur pendakian ya teman-teman. Jadi di sini itu adalah hutan pinus teman-teman. Jadi di sekeliling kita nanti tepatnya di sebelah depan sana teman-teman, kita udah memasuki area hutan pinus ya teman-teman. Kita lanjut terus teman-teman. Ada apa lagi Mas Niko? Buah lagi katanya teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Wah, kalau untuk buah ini kita baru pertama kali nemu ya teman-teman. Jadi ini buahnya itu mirip buah kapulaga nih teman-teman. Cuman untuk isinya seperti ini modelnya teman-teman tuh. Ada biji-bijiannya hitam. Sekilas di tangan nggak ada masalah ya teman-teman, nggak ada rasa gatel. Cuman saya nggak berani mencoba teman-teman, karena ini baru pertama kali kita nemuin buah kayak gini teman-teman. Dan pohonnya itu daunnya seperti ini teman-teman tuh, jadi buahnya banyak banget nih teman-teman. Itu teman-teman. Oke teman-teman, karena kita nggak berani coba, jadi buah ini kita buang aja teman-teman. Buat yang tahu mungkin bisa komen di video, barangkali di tempat teman-teman semua buah-buahan tersebut ada yang tahu namanya atau bisa dikonsumsi atau tidak. Yaudah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita bakalan cari buah-buahan lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman Dilan, jadi kita saat ini sedang menuju ke titik bekas tempat
pariwisata ya teman-teman. Kita nggak tahu di sana apakah masih buka atau udah tutup ya. Tapi kita bakalan coba untuk cek ke sana teman-teman Dilan. Jadi ikutin terus ya teman-teman Dilan. Itu yang pira untuk lima pun mana mutu mari bisa Berarti pun boten niku waktu mejane pun tutup. tutup lah karena saya kan bukan ana warung ana apa ana ini pada usaha suwe lah ini bukan bang bakso ini baru lah di kali ya Tapi nang mriku mboten napa-napa. boten lah kula men Saking mriku nggih. ramban apa Oh nggih. aku gak pasukan ini anak-anak ini semonten-monten wingi dikirim Nggih, nggih. Nggih. Oke teman-teman, jadi itu tadi kita ketemu sama beberapa ibu-ibu yang habis panen kopi ya teman-teman, karena di sekitaran sini ditanemin kopi-kopian teman-teman, dan tempat bekas wisatanya adalah di atas sana teman-teman. Jadi di atas sana adalah tempat bekas wisata, dan di sini dijuluki Watu Meja teman-teman. Tapi teman-teman, sebelum kita naik ke atas, kita nemuin sesuatu nih teman-teman. Jadi kita nemuin apa Mas Tolek atau Mas Niko? Dondong. Ah, dondong teman-teman katanya. Kita nemuin buah dondong nih teman-teman. Oke, untuk hari ini kayaknya kita cukup banyak nemuin buah-buahan ya teman-teman. Nah, ini pohonnya, pohon dondongnya tuh teman-teman. Karena di sini tempat wisata atau bekas tempat wisata, jadi di sini juga ada bekas-bekas warung yang sekarang dipakai buat tempat istirahat para bapak-bapak yang membacok, kalau di sini nyebutnya ya teman-teman, membacok getah pinus teman-teman. Oke, selain itu teman-teman, kita di sini juga jumpa sama salah satu, pegang dulu Mas Tole. Salah satu buah yang mungkin legendaris ya teman-teman, zaman kecil saya nih teman-teman tuh. Jadi buah ini adalah buah senggani ya teman-teman, dan buah ini bisa dimakan, rasanya enak. Coba Mas Tole cicipin Mas Tole, rasanya gimana Mas Tole? Kayak Mas Niko bakalan nyicipin ya teman-teman. Jadi ini adalah buah senggani teman-teman. Gimana rasanya? Enak, manis. Enak dan manis katanya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau nyobain ini ya teman-teman ya. Buah, kalau di sini namanya pohon senggani teman-teman, dan ini buahnya rasanya manis ya teman-teman. Ini rasanya manis teman-teman. Jadi dia itu teksturnya berair, tapi ini aman untuk dikonsumsi kalau menurut sepengetahuan saya teman-teman. Kita bakalan coba teman-teman. Rasanya manis teman-teman, ada tekstur kayak butiran-butiran biji kecil gitu teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan. Kita bakalan naik ke atas sana teman-teman. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Ayo Mas Dilan, lanjut lagi. Oke teman-teman Dilan, kita lanjut terus. Kita bakalan naik ke atas sana ya. Oh ya, di tengah perjalanan kita juga melihat buah sirsak ya teman-teman. Itu buah sirsaknya teman-teman. Cuman di sini kita nggak bakalan ambil ya buah sirsaknya ya teman-teman, karena emang sepertinya belum matang juga teman-teman. Oke. Dan itu buahnya cukup banyak teman-teman. Tuh teman-teman. Oke teman-teman, kita bakalan lanjut buat naik lagi ke atas sana. Yuk lanjut lagi. Oke teman-teman Dilan, jadi karena di sini adalah
tempat penyadapan dari getah pinus ya teman-teman. Jadi getahnya seperti ini teman-teman tuh. Cuman ini sudah tinggal sisa-sisanya teman-teman. Jadi prosesnya hampir mirip seperti penyadapan getah karet teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, Dila, sepertinya medan yang dilalui cukup terjal ya. Dan kita di sini melihat Mas Niko aja pakai batang buat angkat bantu ya teman-teman. Dilan aman? Aman. Oke, yuk lanjut terus. Oke teman-teman, kita udah hampir sampai di puncak nih teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya teman-teman, pemandangan di sini sangat indah teman-teman tuh. Jadi di sini dulunya adalah tempat wisata ya teman-teman. Di sini tuh dulunya tempat wisata yang namanya wisata Watu Meja teman-teman. Spotnya sangat menakjubkan teman-teman. Dan untuk Watu Mejanya sendiri adalah ini teman-teman. Oke teman-teman Dilan, jadi ini adalah Watu Mejanya ya teman-teman Dilan. Dan kita udah sampai di belakang sini teman-teman. Dan ini adalah Watu Mejanya teman-teman. Jadi kenapa dinamakan Watu Meja? Karena bentuknya mirip meja katanya teman-teman. Oke teman-teman, pemandangan di sini sangat menakjubkan ya teman-teman ya. Bisa lihat sendiri teman-teman, ada hamparan perbukitan dan pastinya ada keelokan dari bentuk Sungai Serayu yang sangat menawan teman-teman. Jadi seperti ini spot Watu Meja itu sendiri ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Dan kita bisa lihat view di sebelah sini teman-teman. Hamparan sawah hijau, jalan raya, perumahan, sungai, semua nampak jelas dari sini teman-teman. Sungguh luar biasa keajaiban yang Allah ciptakan ya teman-teman. Gimana Mas Niko? Mantap. Dilan? Mantap. Oke, kita lanjut review dulu ya, seperti apa bekas tempat wisata Watu Meja ini, keadaannya untuk saat ini ya teman-teman. Jadi di sini sangat bagus nih teman-teman, view-nya sangat luar biasa. Mantap nggak Lan? Mantap. Mantap ya teman-teman, pemandangannya sangat luar biasa. Oke teman-teman Dilan, jadi ini pemandangannya teman-teman Dilan sangat luar biasa ya. Akhirnya kita sampai juga di puncak Watu Mejanya teman-teman. Jadi ini lokasinya adalah di desa, kurang lebih kalau nggak salah desa Temiang ya teman-teman. Itu kecamatan Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah teman-teman. Dan itu view-nya sangat indah teman-teman, karena ada bentangan dari panjangnya Sungai Serayu teman-teman. Gimana Mas Niko? Keren? Oke teman-teman, kita akan review ke sekeliling tempat wisata di sini ya teman-teman, atau lebih tepatnya mungkin bekas tempat wisata teman-teman. Jadi di sini masih ada pepohonan bunga-bungaan atau tanaman hias ya teman-teman. Saya kurang tahu ini namanya bunga apa teman-teman. Dan ada bunga mawar juga di sini teman-teman tuh. Bunga mawar yang sedang cantik-cantiknya ya teman-teman.
ada cukup banyak di sini bunga mawarnya teman-teman. Dan di sini kita lihat teman-teman, di sini kita lihat ada bekas ayunan yang udah rusak nih teman-teman. Tuh. Jadi ini udah rusak ya teman-teman, karena memang udah Sarang manuk wah tapi cukup terbengkalai, udah tidak diurus lagi. Kita lanjut lagi ke sebelah sana teman-teman. Dan sepanjang perjalanan di sini sekelilingnya ya, kita bisa lihat tanaman pinus ada di mana-mana ya teman-teman. Jadi kalau di tempat kami ini lebih disebut kayak alas teman-teman. Dan di sini udah banyak juga tanaman ditanamin, tanaman kopi ya teman-teman. Ini salah satu sisa-sisa dari tempat wisatanya adalah seperti tanaman pucuk merah ini teman-teman. Oke, lanjut. Seperti ini untuk sisa-sisa tempat wisatanya udah habis ya teman-teman. Dan di sini sudah kita jumpai banyak pepohonan kopi-kopi. Seperti ini kopinya. Ini kopinya sangat besar-besar nih teman-teman. Tuh. Dan ini saya nggak tahu jenis kopi apa ya, cuman udah pada mateng nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah menelusuri hampir ke cukup jauh ya, ke sebagian besar dari tempat bekas wisata Watu Meja ini teman-teman. Dan ya untuk hasilnya adalah sudah tidak ada lagi tempat-tempat layaknya tempat wisata ya teman-teman, karena ya emang udah cukup lama sekali teman-teman. Sepertinya emang udah nggak terurus lagi ya. Jadi untuk tempatnya emang benar-benar udah berubah lagi menjadi perkebunan ya teman-teman. Nah, jadi ini ada bekas-bekas kayu-kayu, mungkin ayunan atau dan lain sebagainya ya. Seperti itu yang tadi kita liput, bekas ayunan juga. Oke teman-teman Dilan, sekarang kita bakalan turun ke bawah dan kita bakalan coba nyari lagi apakah masih bisa nemuin buah-buah unik lagi yang bisa kita liput ya teman-teman Dilan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman Dilan. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan turun ke bawah lagi ya teman-teman. Kita bakalan menuju ke arah jalan untuk ke pulang ya teman-teman, ke bawah. Setelah kita cukup puas mengekspor tempat bekas wisata alam ya, Bukit Watu Meja yang terletak di Kecamatan Kebasen teman-teman.
teman-teman Dilan, jadi kita udah selesai ngebolang dan kita bakalan review hasil bolangan kita hari ini. Jadi kita dapat buah apa aja Mas Niko? Jadi ada buah jambu mete atau buah monyet, jambu monyet ya teman-teman. Ada buah kedondong juga, dan ada buah mangga. Jadi buahnya bakalan kita rujak ya teman-teman. Dan tidak lupa kami tadi juga habis metik buah kelapa muda ini teman-teman, buat air minum biar segar ya teman-teman. Oke, lanjut kita eksekusi. Oke teman-teman, jadi kita sekarang mau bikin bumbu rujaknya ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai gula merah ya teman-teman. Lalu di sini kita pakai beberapa cabai karena ini sangat pedas, jadi kita pakai 2 aja ya teman-teman. Oke, gulanya pakai yang agak besar aja. Terus kita kasih sedikit garam teman-teman. Oke, kita bikin bumbunya dulu teman-teman. Jadi bumbunya cukup sederhana ya teman-teman. Kita cuman pakai gula merah, cabai. Oke teman-teman Dilan, jadi ini dia hasilnya. Kita udah bikin rujaknya, udah jadi ya. Ada kelapa muda, ada rujak. Oke, kita cicipin dulu. Boleh. Mangganya teman-teman, mantap. Oke, rasanya manis teman-teman ya. Gimana Lan? Enak. Dan di sini kita juga udah siapin minumnya kelapa muda teman-teman. Mantap teman-teman Dilan. Oke teman-teman Dilan, itu dia petualangan kita hari ini. Jangan lupa buat selalu dukung channel kami Ardilan Rafiski dengan cara apa Dilan? Like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman Dilan. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Bye bye.